Ya, terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Jelang Pilkada Jak TV. Saya kembali ke Pak Fritz. Pak Fritz, kalau tadi kita berbicara masalah rencana KPK untuk mengumumkan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada sebagai tersangka jika ia terindikasi kasus korupsi. Tadi Bang Refli memberi penekanan sebenarnya tidak usah membawa embel-embel ia ikut peserta pilkada atau tidak, karena jadi ikut ke ranah politik, jadi mencampur adukan. Nah, usulan dari Pak Wiranto mengatakan bahwa sebaiknya ditunda saja pengumumannya. Itu masuk akal nggak? Apakah ini kemudian bisa bisa mengeliminasi seakan-akan bahwa agar proses ini tidak terkait dengan politik? Mungkin saya agak mundur ke belakang, Mbak. Maksudnya dalam kampanye pilkada misalnya, kampanye pilkada tersebut dibatasi misalnya pertemuan yang di ruang terbuka dengan memakai band. Tapi pertemuan tertutup, pertemuan terbatas, seorang calon kepala daerah itu bisa melakukan pertemuan sampai 1000 kali per bulan. Itu bisa. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan antara si calon kepala daerah kepada pemilih. Jadi si pemilih tahu siapa kepala daerah yang akan dia pilih. Kalau berangkat dari konsep tersebut sebenarnya, ini kan menurut saya dari proses pemilihan ini adalah proses sehingga kita ketahuan seperti siapa calon kepala daerah yang akan dipilih. Masyarakat terakhirnya tahu siapa kepala daerah yang mereka akan pilih. Nah, itu adalah saya rasa ini bagian dari proses yang mungkin yang tidak kita sukai, tetapi itu terungkap karena adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPU, oleh KPK misalnya. Jadi dua proses tersebut, tadi proses penegakan hukumnya dan proses electoral justice-nya gitu, itu juga memberikan dampak kepada si masyarakat terakhirnya. Terakhirnya masyarakat punya perspektif yang lebih luas terhadap siapa calonnya. Seperti yang sudah disampaikan Bang Refli misalnya. Terakhir, masyarakat mungkin cuma melihat kucing dalam karung misalnya. Nah, sekarang kan sudah terbuka. Terakhirnya masyarakat dia memiliki pilihan. Ternyata kalau calon kepala daerah yang mau dia pilih seperti ini, berarti dia mungkin apakah dia masih tetap percaya sama calon kepala daerah ini, atau dia mau memilih kepada calon kepala daerah yang lain. Sehingga kan terakhirnya kepercayaan masyarakat itu kan adalah sebuah yang sungguh-sungguh. Kan proses pemilu kan bukan sekedar, maksudnya proses pemilihan kan bukan sekedar proses memilih kepala daerah, tetapi adanya kepercayaan daripada masyarakat pada saat dia masuk ke bilik suara, dia mencoblos, dia punya faith kepada siapa hidupnya dia akan kira-kira pemimpin siapa yang akan dia akan pilih. Itu kan sebuah proses. Dan melalui proses yang dilakukan oleh KPK ini, masyarakat jadi lebih cerah, lebih terang terhadap calonnya. Oke, idealnya begitu. Tapi yang menarik ada beberapa di daerah ketika kemudian calon kepala daerahnya ditetapkan sebagai tersangka ketika pilkada digelar, dia tetap menang. Atau mungkin dia tidak jadi tersangka, tapi mungkin ibunya, klan dinastinya dianggap sebagai sudah ditetapkan sebagai tersangka, tersangkut kasus hukum, diproses. Ketika kerabat-kerabatnya mencalonkan, rupanya pada saat itu dilaksanakan dia menang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya masyarakat kita itu peduli nggak sih dengan isu-isu kasus korupsi seperti ini? Nah, saya ke Bang Refli dulu. Jangan-jangan kita ini kadang mikir tinggi-tinggi, tapi masyarakatnya enggak gitu loh. Kita ya, Donald Trump aja menang. Dengan segala kontroversinya. Iya kan, Donald Trump saja di masyarakat Amerika Serikat yang seperti itu menang. Karena begini, ada logika-logika yang kadang-kadang kita tidak bisa tangkap secara textbook saja ketika pilkada itu. Misalnya, kenapa Donald Trump menang? Padahal kalau kita lihat head to head sama Hillary Clinton, ya unggul Hillary dari apapun segi kan, dari sisi pendidikan, kepintaran, kecerdasan dan macam-macam. Dorongan media pada saat itu. Tapi kan yang terjadi adalah pada waktu itu ada sentimen terhadap kelas terdidik lah katakanlah ya. Nah, jadi kelas-kelas bawah ini ya menginginkan sosok yang lain, menanglah Donald Trump. Di pilkada sangat mungkin itu terjadi. Itu satu faktor. Faktor lain jangan lupa money politicsnya masih di mana-mana. Artinya ketika tadi Bang Fritz mengatakan harusnya masuk bilik suara, berpikir untuk 5 tahun ke depan. Mungkin jangan-jangan 5 tahun ke depan saya nggak dapat apa-apa, sekarang hari ini ngasih 50.000, pilih sekarang deh gitu. Itu idealnya. Tapi saya yakin sebenarnya kan kalau dalam kontestasi pilkada itu semua calon itu kasih uang, ya hampir semua calon. Nah, bisa jadi kemudian ketika dia ke bilik suara, dia pilih berdasarkan apa yang dia ingin pilih. Karena uang sudah diambil semua. Kan diajarin begitu, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Padahal semua orang memberikan uang misalnya. Nah, bisa jadi karena begitulah survei kemudian jadi benar kan. Kalau enggak kan tidak ada survei yang benar artinya. Ya kan? Karena
ternyata orang memilih berdasarkan preferensi uang, bukan preferensi sang calon. Tapi saya yakin masih ada fenomena yang seperti itu. Satu, orang yang tidak terjangkau dengan money politics, mungkin daerahnya jauh, maka dia akan memilih siapa yang dia kenal atau yang dia dikasih tahu kompanyennya sampai ke sana. Kalau dia mendapatkan misalnya katakanlah money politics dan lain sebagainya, maka tergantung. Kalau itu single money politics, sangat mungkin dia akan memilih. Tapi kan di dalam sebuah pilkada yang head to head, misalnya Jawa Timur dan lain sebagainya, giliran ngasih hujan uangnya. Waduh, itu rasanya tidak mungkin ya, tidak terjadi seperti itu. Dan memang itu sendiri disadari oleh MK. Kalau seandainya mau dibatalkan, batal semua pilkada ini. Tetapi MK kemudian yang memakai kartu sakti pada waktu itu, masif, sistematis, dan terstruktur. Sepanjang itu cuman ya satu-satu pemberiannya nggak apa-apa katanya kan. Tapi kalau sudah MTS, masif, terstruktur, dan sistematis baru dibatalkan. Nah, saya melihat memang akhirnya memang banyak PR untuk pemilu dan pilkada. Ya dengan segala hormat dengan peran pengawasan Bawaslu, saya kira memang persoalan pemilu dan pilkada ini sudah di hulunya. Hulunya itu di undang-undang yang mengaturnya. Memang saya lihat apa celah yang Anda temukan pada saat banyak itu? sekali. Contohnya misalnya mengenai menghukum mereka yang melakukan praktik money politik dan itu sudah jamak. Kita kan coba kita lihat paradoksnya. Ada nggak orang yang kemudian didiskualifikasi karena melakukan money politik? Hampir tidak ada. Tapi kalau ditanyakan, kira-kira calon kepala daerah dari seluruh Indonesia ini melakukan money politik, mungkin hampir semua yakin melakukan money politik. Nah, ini kan sebuah paradoks yang gapnya besar sekali antara dasen ya, antara yang nyata sama dasolan yang seharusnya. Nah, gap ini kemudian menjadi lemah karena memang electoral law enforcement-nya dibuat lemah, bukan karena Bawaslu-nya lemah, tapi untuk membuktikan money politics itu sendiri menjadi tidak dipermudah. Bawaslu misalnya itu bisa mendiskualifikasi asal MTS, kan begitu. Padahal untuk MTS sendiri susahnya minta ampun pembuktiannya. Okay. Bagaimana kita misalnya memeriksa 2 atau 3 calon lalu kemudian kita bilang MTS, kan tidak mungkin. Oke, baik. Jadi ada soal-soal seperti itu. Oke, kita jeda sejenak saudara, kita membahas terkait dengan biaya politik mahal dalam pemilu maupun pilkada. Tetap bersama kami di JAK TV di program Jelang Pilkada.